Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abal-Abal. Kali ini kita bakalan merangkum film dari India yang berjudul Drishyam. Berkisah tentang Vijay, seorang pria yatim piatu yang bersekolah hanya sampai kelas 4 SD, yang mempunyai hobi menonton berbagai macam genre film, dan seorang ayah yang menyusun rencana untuk menutupi kematian Samir agar istri dan anaknya tidak dipenjara. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa tekan notifikasi, like, komen, share. Yuk kita mulai. Cerita dimulai diperlihatkan pria bernama Vijay yang sedang menonton film. Diceritakan bahwa Vijay ini adalah anak yatim piatu yang sekolah hanya kelas 4 SD. Ketika ingin makan siang, dia melihat sepasang suami istri sedang menunggu Gaitonde, seorang polisi korup, karena memenjarakan anaknya secara ilegal. Vijay mengajari hukum kepada pria itu untuk melapor ke pengadilan. Putranya akan dibebaskan. Ketika Gaitonde tiba, suami istri itu sudah tidak ada. Vijay selalu menyempatkan menonton film sebelum pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bernama Nandini mengeluh karena Vijay susah dihubungi. Dia menyuruh membeli telepon. Vijay merayu, bertanya kepada Nandini dia mau apa. Nandini pun menjawab ingin ke Panaji, berbelanja, menonton, dan makan es krim. Vijay pun menyetujuinya. Mereka pun ke Panaji minggu ini. Di Panaji mereka bersenang-senang, berbelanja, menonton. Ketika sedang makan, Anju berkata kalau dia terpilih untuk perkemahan mewakili sekolahnya. Anju memohon kepada Vijay agar Vijay menyetujuinya. Vijay pun membolehkan Anju untuk berkemah. Di perkemahan, Anju bertemu pria yang selalu merekam dan memfoto murid di sana. Di sisi lain, Vijay datang ke rumah mertuanya. Nandini menyuruh ibunya memasukkan Anju ke sekolah elit, namun Vijay menolak. Ketika sedang menggali lubang untuk membuat pupuk kompos, Vijay menyuruh Anju menceritakan pengalaman selagi di kemah. Anju menceritakan bahwa ada pria yang selalu merekam siswi di sana, namun ada anak advokat yang memarahinya. Vijay bersiap pulang ke rumah. Di rumah, Nandini menyuruh Anju untuk ke pasar berbelanja. Ketika sedang jalan pulang, ada mobil yang menghampiri Anju. Sam berkata ingin menemui Anju, namun Anju pulang terburu-buru karena takut kepada Sam. Anju cemas karena Sam memperlihatkan sebuah video yang memperlihatkan Anju sedang melepas baju ketika ingin mandi. Sam menyuruh Anju menemuinya jam 11 tepat di belakang rumahnya. Sam masuk ke sebuah ruangan, namun Sam kaget ketika lampu menyala. Ternyata ada Nandini di sana. Nandini dan Anju memohon agar Sam mau menghapus video Anju. Sam mendorong Nandini. Tak lama, karena takut, Anju memukul kepala Sam hingga jatuh. Lalu Anju menghancurkan HP Sam. Nandini berkata Sam sudah tidak bernafas. Anju berlari untuk menelepon Vijay, namun karena di luar sedang ada badai, telepon tidak bisa tersambung.
Anju dan Nandini berniat untuk menyembunyikan mayat Sam, namun dilihat oleh adiknya Anju. Mereka menyeret mayat Sam ke halaman rumah. Nandini menyuruh Anju membawa skop, menguburkan Sam di lubang yang digali Vijay untuk membuat pupuk. Paginya, Vijay pulang. Dia melihat rumahnya kotor dengan tapak kaki. Dia melihat Nandini yang sedang ketakutan. Anju memberikan kunci mobil kepada Vijay. Sebelum mencari mobil Sam, Vijay menyuruh mereka membersihkan gudang. Ketika Anju ingin memegang SIM card, Vijay menghentikannya. Dia teringat salah satu adegan film Vijay mengambil tanpa menyentuh. Di rumah, Nandini dan Anju merasa cemas. Di perjalanan mencari mobil, Vijay tak sengaja menekan tombol alarm. Di sana, mobil Sam berbunyi. Ternyata ada Gaitonde yang melihat Vijay sedang mengendarai mobil milik Sam. Ketika sedang mengendarai mobil Sam, Vijay merencanakan sesuatu hal. Dia berhenti di sebuah toko handphone, membeli handphone untuk mengaktifkan nomor Sam, lalu melemparkan ke mobil truk. Vijay membawa mobil Sam ke tambang batu dan ingin menenggelamkan mobil tersebut ke dalam danau. Vijay pulang ke kantor dan memberitahu pada Josh dia akan cuti 2 hari, ingin ke Panaji mengikuti pengajian. Sesampainya di rumah, Nandini memberitahu bahwa Sam adalah anak dari Jenderal Inspektur Goa. Inspektur Mira adalah wanita yang tegas. Dia adalah ibu Sam. Vijay memberitahu kalau mereka akan menghadiri pengajian di Panaji. Ayah Sam menghubungi nomor Sam namun tidak aktif dan memberitahu istrinya jika Sam menelpon beritahu dia. Vijay memulai perjalanan menaiki bus. Dia datang ke pengajian, menginap di hotel, makan di restoran, dan menonton film. Ketika pulang ke rumah, Vijay menyuruh Anju dan Nandini untuk melupakan kejadian yang terjadi dan menyuruh Nandini meminta nota ketika dia berbelanja. Karena jika mereka takut, polisi akan curiga. Ibu Sam memanggil cyber untuk melacak nomor Sam, namun hilang kontak di Kancipurang. Anju dan Nandini kaget ketika polisi datang mampir ke rumahnya. Di kantor, Vijay memandang kantor polisi baru dibangun. Dia merencanakan sesuatu. Gaitonde heran pada Vijay karena sikapnya berbeda akhir-akhir ini. Ketika berenang, mereka melihat mobil di dalam danau. Mereka pun memanggil polisi, lalu mengangkat mobil Sam ke darat. Mira berkata jangan sampai media tahu. Di kantor polisi, mereka sedang membicarakan lokasi terakhir Sam. Sebelum hilang, Sam menarik uang dan nomornya terdeteksi di HP berbeda. Di sana mereka mencetak foto Sam dan foto mobilnya. Gaitonde mengingat bahwa mobil itu pernah dipakai Vijay. Dia mengingat sikap Vijay yang aneh akhir-akhir ini. Gaitonde ingin memastikan apakah Vijay terlibat atau tidak.
Ketika Gaitonde membicarakan mobil, Vijay pun bereaksi menatap Gaitonde. Gaitonde berbicara pada Sawan kalau dia pernah melihat Vijay mengendarai mobil itu. Gaitonde berkata jika dia gelisah, dia akan menoleh ke belakang. Sawan berkata kalau Gaitonde dan Vijay tidak akur, namun Gaitonde mengelak kalau dia memang melihat Vijay ketika sedang verifikasi paspor. Gaitonde sangat yakin. Di rumah, Vijay mengajari anaknya ketika ada yang bertanya, mereka harus menjawab. Mereka pergi ke Panaji untuk melihat pengajian, karena polisi akan mencari bukti baik secara kasar ataupun tidak. Polisi mendatangi rumah Salvis, namun dia ragu kalau itu Vijay. Polisi mendapatkan info kalau Sam pernah berkemah. Dia juga mengatakan bahwa Anju juga ada. Dia adalah anak angkat dari Vijay. Ketika berusia 21 tahun, Vijay menemukan bayi di tempat sampah, membawa pulang dan mengadopsi secara resmi. Prabu marah karena Gaitonde menuduh orang sebaik Vijay. Polisi mendatangi sekolah Anju, namun Anju mengingat kata-kata ayahnya. Dia harus bersikap biasa saja. Anju menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa ada rasa takut, dan mengatakan apa yang sudah diajarkan oleh ayahnya. Anju mengatakan bahwa dia tanggal 2 pergi ke Panaji untuk pengajian. Gaitonde meminta absen di tanggal 2, namun kepala sekolah berkata kalau hari itu hari libur. Polisi mendatangi rumah Vijay. Vijay pulang, lalu Gaitonde berkata kenapa Vijay pulang lebih cepat. Polisi bertanya kepada Vijay apakah mengenal anak bernama Sam. Karena alasan mereka datang ke rumahnya, Gaitonde melihat Vijay menggunakan mobil berwarna kuning milik Sam. Inspektur bertanya kemana Vijay di tanggal 2. Vijay menjelaskan kalau dia pergi ke Panaji menonton film, dan Vijay pun memberikan nota ketika dia berada di Panaji. Ketika pulang, inspektur tidak yakin kalau Vijay terlibat hilangnya Sam. Namun di sini Gaitonde tetap bersikeras kalau pria yang dia lihat adalah Vijay. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Jika ada kekurangan, tolong dimaklumi. Tunggu di part 2 ya.